PH13 instansi UPT Pengendalian Penduduk Wilayah Cisaat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi. Dalam 10 menit ke depan, insya Allah saya akan mengupas rancangan aksi perubahan saya dengan judul Pengembangan Sistem Pelaporan Data Berbasis Aplikasi Google Sheets yang terintegrasi dari desa ke kecamatan dengan mengambil inovasi sigap daduk, yaitu sistem Google Sheet integratif pelaporan pengendalian penduduk. Bapak dan Ibu yang kami hormati, area perubahan di inovasi saya yaitu di UPT Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Wilayah Cisaat. Sebagaimana kita tahu bahwa tugas dan fungsi DPPKB atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut Perbu Sukabumi nomor 71 tahun 2021, Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sebagai Kesbag TU, kami mengelola seluruh proses administrasi dari mulai penataan kepegawaian, pengelolaan keuangan, kearsipan, dan juga pelaporan. Dan tentunya dalam melaksanakan tugas sebagai Kesbag TU, kami di lapangan sering menjumpai bukan isu ya, tapi masalah-masalah yang sering kami jumpai, sehingga kami dalam kesempatan ini mengambil salah satu masalah, yaitu kurangnya integrasi data dari desa ke kecamatan dari laporan yang mereka berikan kepada kami. Identifikasi masalah yang pertama, keterlambatan pengiriman data laporan dari desa. Ini selalu terjadi di setiap bulannya, Bapak dan Ibu, karena mereka itu menginput data dari desa itu secara manual juga, sehingga dengan manualnya itu pengiriman data ke kami menjadi terlambat. Yang kedua, ketidaksesuaian format laporan. Dari 13 desa yang ada di Kecamatan Cisaat, 9 dari 13 itu yang formatnya sama, tapi yang lainnya sebanyak 4 desa itu kami sudah memberikan format juga. Mereka katanya ini lebih mudah mereka dapatkan kerjakan, sehingga kami untuk mengintegrasikan di kecamatan itu susah karena format tidak sesuai. Yang selanjutnya, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif. Jadi orang desa memberikan data laporan ke tingkat kecamatan itu seringkali tidak kurang koordinasi dan komunikasi, sehingga penyampaian laporan itu cepat nama kumaha mutna mereka. Jadi tidak ditentukan waktu, kalaupun kami sudah memberikan waktu untuk laporan itu harus masuk misalkan tanggal 25, tapi tetap saja mereka itu tidak menghiraukan, sehingga koordinasi dan komunikasi itu kurang efektif di kami. Yang selanjutnya, pengelolaan laporan belum memanfaatkan platform digital yang terintegrasi, sehingga kami di kecamatan itu mau mengintegrasikan pelaporan itu karena format belum menggunakan digital, sehingga jadi susah untuk diambil dari rekap terakhirnya. Yang selanjutnya, terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi. Kami itu di sana bukan berarti tidak ada
teknologi informasi, tetapi para PLKB desa itu kebanyakan tidak memahami, kurang memahami untuk manfaatnya teknologi yang harus mereka pergunakan sebagai sarana untuk pelaporan. Selanjutnya, analisis masalah utama dari penyebab masalah pengelolaan yang paling dominan dalam hal ini adalah, menurut saya sudah menggunakan USG. Penyebab masalah utama yang pertama ketidaksesuaian format laporan, yang kedua kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif, yang ketiga pengelolaan laporan belum memanfaatkan platform digital yang terintegrasi, yang keempat terbatasnya penggunaan teknologi informasi, yang kelima keterlambatan pengiriman data dari desa. Dan yang menjadi prioritas atau menjadi masalah yang paling dominan dalam hal ini adalah pengelolaan laporan belum memanfaatkan platform digital yang terintegrasi. Kami pun mengidentifikasi penyebab masalah dari pengelolaan laporan yang belum memanfaatkan platform digital yang belum terintegrasi itu dari 5M. Yang pertama dari manusianya atau men, sumber daya manusia. Kurangnya pelatihan dan pemahaman penggunaan teknologi modern untuk pelaporan. Walaupun teknologi sudah ada, tapi yang namanya motivasi untuk untuk memahami dan menggunakan teknologi itu masih rendah, sehingga pelaporan ya jadi seperti itu, jadi belum bisa dimanfaatkan ke platform digital yang terintegrasi. Yang selanjutnya dari Matchin, belum adanya sistem aplikasi pelaporan yang mendukung otomasi. Yang selanjutnya dari metode, tidak adanya prosedur operasional atau SOP. Yang selanjutnya dari anggaran atau money, tidak ada dana pemeliharaan sistem atau pembaruan perangkat lunak, sehingga kalau misalkan sarananya sudah rusak, untuk pembaruan atau untuk pemeliharaannya itu keuangannya sering kali tidak ada anggaran, sehingga bisa mengakibatkan penyebab masalah dari pengelolaan laporan belum memanfaatkan hal ini. Yang selanjutnya material, format laporan tidak seragam. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dari 13 desa itu hanya 9 desa yang istilahnya format laporannya sama, sementara yang 4 desa itu masih belum sama dengan formatnya. Analisis akar masalah utama. Kami juga menggunakan USG dari akar masalah utama, yaitu yang pertama kurangnya pelatihan dan pemahaman penggunaan teknologi modern untuk pelaporan, itu yang menjadi akar masalah yang paling dominan dari analisis akar masalah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya dalam inovasi ini yang kami harapkan sebagai output dari inovasi kami yang kami angkat itu bisa, yang pertama terlaksananya input data pelaporan yang terintegrasi dan real time. Yang kedua, terlaksananya sistem Google Sheets integratif pelaporan pengendalian penduduk. Dan ada tujuan dari inovasi, yang pertama tujuan jangka pendeknya mendapatkan dukungan stakeholder untuk melaksanakan inovasi pelaporan berbasis digital secara bersama-sama. Jangka menengahnya meningkatkan capaian SKP para pegawai. Yang selanjutnya memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan, sehingga di akhir rekap dari kecamatan itu bisa mudah. Yang selanjutnya jangka panjang, tujuan jangka panjang meningkatkan capaian indeks
kinerja ASN yang dimulai sejak inovasi ini akan diluncurkan. Kami sebagai siswa pelatihan PKP Angkatan 4 tahun 2025 minggu kemarin mengadakan setulah ke Kecamatan Cimas, yang mana dari pengalaman setulah itu kami bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran yang bisa kami terapkan di instansi kami. Yang pertama, kami menyoroti terkait kepemimpinan dari Bapak Camatnya itu sendiri. Di sana kepemimpinan yang kolaboratif. Yang kedua, pemanfaatan SDM yang ada, yang kita tahu bahwa di Kecamatan Cimas itu memiliki sumber daya manusia, khususnya di PNS-nya itu khusus untuk yang mahir dalam menggunakan teknologi, aplikasi dan sebagainya. Dari 10 orang PNS itu cuma 5-6 orang yang bisa memanfaatkan. Sehingga walaupun demikian, Pak Camat itu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada yang diambil dari operator dan juga tenaga honorer, sehingga semua pekerjaan bisa dikendalikan seperti itu. Yang selanjutnya yang bisa saya ambil juga, yang bisa saya terapkan di kecamatan, di instansi saya, inovasi dalam keterbatasan. Walaupun dalam keterbatasan SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, di Kecamatan Cimas berinovasi, khususnya di bidang kepegawaian yang saya terpilih waktu itu, bahwa di bidang kepegawaian yang memiliki dan yang bisa untuk mengoperasikan istilahnya IT itu cuman operatornya saja. Sementara operator itu kan non ASN, sementara yang PNS-nya sama sekali atau hanya bisa mengenal saja, mengoperasikan tidak bisa. Jadi walaupun dalam keterbatasan tidak menghalangi untuk terus berinovasi, dan itu akan dijadikan bahan yang bisa diterapkan di UPT saya. Yang selanjutnya, pemimpin sebagai role model. Kami melihat bahwa di Kecamatan Cimas itu seorang Pak Camat itu bisa memberikan contoh, bisa mempengaruhi dan mengarahkan seluruh stafnya untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dari kecamatan itu sendiri. Selanjutnya ada unsur inovasi dari sigap dalam ini yang saya terapkan, yang akan saya terapkan. Yang pertama, inovasi itu memberikan nilai tambah, sehingga dalam memberikan nilai tambah ini, pelaporan yang tadinya istilah bahasa ininya pagujud ya Bun ya, pagujud dalam artian format tidak serasi, format tidak selaras, terus waktunya juga lambat, sehingga dengan adanya inovasi sigap dalu ini memberikan nilai tambah, yaitu proses laporan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, memiliki unsur kebaruan, menawarkan dalam hal ini sistem digital. Sebelumnya yang terjadi saat ini ke belakang bahwa laporan ini sifatnya manual, mereka memberikan lembar laporan kepada kami dan kami menginput ulang, sehingga dalam unsur inovasi sigap dalu ini insya Allah kedepannya udah sistem digital. Jadi mereka menginput dari desa, kita sudah bisa melihat di akhir rekap di kecamatan. Yang selanjutnya dapat direplikasi. Direplikasi itu relatif mudah diakses dan digunakan, sehingga tidak membebankan. Karena ini sifatnya kami mengambil aplikasi Google Form dan Google Sheet yang bisa diakses, digunakan oleh semua, sehingga tidak memberatkan untuk jadi ke efisiensi biaya juga tidak memberatkan. Yang selanjutnya dapat diterapkan secara berkelanjutan. Tentunya ini memerlukan dukungan kebijakan dan dukungan teknis.
Dan alhamdulillah kemarin kami berkoordinasi juga bersama Ibu Mentor dan juga saya sudah ngobrol dengan para Kasubag dan PT di wilayah 1 khususnya memperkenalkan sebelum selanjutnya aplikasi diadakan. Saya sudah memperkenalkan terlebih dahulu akan inovasi yang akan saya ambil, yaitu Sigap Dadu, dan bisa berkelanjutan sehingga bisa dipakai oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi, insya Allah seperti itu. Yang selanjutnya sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Ini rencana kegiatan dan pengendalian pekerjaan. Di minggu pertama bulan Juni yang akan datang, kami akan pembentukan tim kerja aksi perubahan, membuat dan membagikan surat pelaksanaan rapat kerja. Di minggu kedua melaksanakan rapat pembentukan tim kerja, membuat draft SK tim kerja. Yang selanjutnya minggu ketiga kegiatannya menyusun agenda kerja tim efektif, melaksanakan inventarisasi kebutuhan aplikasi, identifikasi kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan teknik aplikasi. Yang selanjutnya di minggu keempat kegiatan pembuatan aplikasi Sigap Dadu, membuat surat tugas konsultasi ke ahli IT. Yang selanjutnya melaksanakan konsultasi ke ahli IT, membuat desain umum aplikasi Sigap Dadu, dan membuat desain aplikasi program aplikasi. Selanjutnya di minggu pertama Juli uji coba aplikasi Sigap Dadu, melaksanakan pengujian fungsional, performa, dan keamanan, melaksanakan uji coba dengan pengguna. Minggu kedua penyempurnaan aplikasi, perbaikan dan penyesuaian fitur, melaksanakan optimasi kinerja, melaksanakan migrasi data, pembuatan pedoman pengguna aplikasi, konsultasi mentoring pengguna aplikasi. Dan minggu ketiga di bulan Juli yaitu implementasi aplikasi Sigap Dadu, melaksanakan bimbingan teknis dengan pengguna aplikasi. Yang selanjutnya melaksanakan pemeliharaan aplikasi Sigap Dadu. Yang selanjutnya monitoring implementasi aplikasi. Dan di minggu terakhir bulan Juli yaitu kegiatan evaluasi implementasi aplikasi, menyusun instrumen evaluasi, melaksanakan pengumpulan data evaluasi, melaksanakan analisis data evaluasi, penyusunan laporan aksi perubahan, penyusunan kerangka, pengumpulan data implementasi, dan melaksanakan monitoring serta menulis narasi secara sistematis. Tentunya dalam hal ini kami memetakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi. Pemberdayaan tim kerja yang menjadi mentor saya Ibu Hajah Ani Andriani, terus saya sebagai tim leader membuat pengukuran jadwal dan kegiatan aksi perubahan sesuai tahapan kegiatan. Yang selanjutnya mengatur pembagian tugas Pokja 1 dan 2, terus melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal. Di sini juga kami memiliki tim administrasi yaitu Ibu Epa dan Denny Setiawan untuk menyiapkan keperluan administrasi aksi perubahan termasuk surat dan naskah kedinasan, membuat dokumen. Dan selanjutnya tim IT yang pertama Bapak Salman Fauzi SE dan Denden Hermawan bertugas menyiapkan bahan aplikasi Google Sheet, melakukan pembagian tugas tim Sigap Dadu, dan menghasilkan SK penetapan Sigap Dadu. Peta dan pemanfaatan sumber daya, tentunya kami menggunakan media HP yang Android sebagai untuk komunikasi telepon dan WA selama aksi perubahan. Yang kedua laptop untuk pengolahan data, dokumen, dan perbuatan RAP, komputer, naskah dinas. Terus media internet, pencarian referensi, inovasi Sigap Dadu. Pemetaan stakeholder, tentunya kami dalam melaksanakan rancangan aksi perubahan ini menghubungi atau berkoordinasi untuk pemetaan stakeholder, dalam hal ini yang menjadi promotor untuk
perubahan kami itu yang pertama Kepala DPPKB, yang kedua Sekretaris DPPKB, yang ketiga Kami Daltin Ibu Hajah Ani, yang ketiga Kepala UPT, dan yang selanjutnya Camat. Ini semua mempunyai pengaruh yang tinggi dan peran yang tinggi untuk keberlangsungan rancangan aksi perubahan saya. Dan juga di sini kompetensi kader yang dari luar itu mereka itu berperan tinggi, tapi pengaruh untuk keperubahan saya itu rendah, pengaruhnya rendah, yaitu kepala desa, kader PKK, operator, PLKB, dan PKB. Dan juga yang mempunyai pengaruh tinggi tapi peran rendah dalam ini adalah bagian hukum dan bagian organisasi. Di dalam melaksanakan rancangan aksi perubahan ini, kami merencanakan strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan. Yang pertama, yang pihak terdampak untuk aksi perubahan ini adalah Kasubag, admin, dan operator. Perubahan kompetensi yang dibutuhkan dari Kasubag, admin, dan operator itu penguasaan aplikasi digital dan Google Sheet. Terus strategi pengembangan kompetensinya pelatihan aplikasi digital, mentoring, dan praktik langsung untuk penggunaan Google Sheet. Yang selanjutnya tim UPT, di mana di tim UPT itu ada PKB, kader, dan juga operator. Yang masuk di operator di sini adalah operator yang dari desa, yang yang suka melaksanakan input data dari desa. Di sini perubahan kompetensi yang dibutuhkan itu administrasi jadi teratur dan pelaporan juga analis data tertib. Yang selanjutnya strategi pengembangan kompetensinya dari tim UPT itu BIMTEK, administrasi, workshop, analisis data, dan coaching. Selanjutnya kader PKK dan kepala desa. Perubahan kompetensi yang dibutuhkan dari kader PKK dan kepala desa itu komunikasi, koordinasi, dan sosialisasi program aksi perubahan ini. Terus yang selanjutnya strategi pengembangan kompetensinya coaching, mentoring, dan pelatihan komunikasi. Seluruh tim UPT, perubahan yang dibutuhkan dalam ini adalah monitoring dan evaluasi kerja selama aksi perubahan diterapkan dan diterapkan di UPT Dalu. Sehingga untuk strategi pengembangan kompetensinya adalah pelatihan kearsipan elektronik dan praktek manajemen lingkungan. Dalam rencana pengembangan potensi diri, saya itu sudah membuat data seperti ini, jadi komponen atau subkomponen perilaku kepemimpinan untuk pengembangan potensi diri. Yang pertama integritas, komitmen, dan konsistensi. Rekomendasinya pengayaan, strategi pengembangan kompetensi, kegiatannya mengikuti pelatihan daring atau luring tentang fitur lanjutan Google Sheet seperti query Infortrank dan pivot table, simulasi dan uji coba sigap Daldu. Itu waktunya di minggu pertama bulan Juni. Yang selanjutnya kerjasama internal dan juga mengelola perubahan orientasi pada hasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila kita walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.